Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nureka Rahmawati dari angkatan 23 semester 3. Saya di sini akan menyampaikan materi berjudul Quality Control Pesawat Sinar X, Mobile Unit, dan CT Scan. Pengertian quality control. Menurut Vincent Gasper, quality control adalah teknik-teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Sedangkan menurut Carton, kendali mutu adalah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengendalikan mutu. Kendali mutu sendiri adalah suatu usaha untuk menjamin agar hasil dari pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan memuaskan konsumen. Setiap generator dan sistem radiografi harus dikalibrasi dan menjalani program QC paling sedikit setiap 1 tahun sekali. Sedangkan tujuan dari kendali mutu sendiri adalah memberikan mutu yaitu dengan cara memuaskan, memadai, dan cukup serta dipercaya dan ekonomis. Quality control dilaksanakan agar meminimalkan dosis radiasi terhadap pasien dan juga berupaya agar meningkatkan kualitas radiograf sehingga berakibat pada diagnosa yang akurat. Di samping itu, quality control mengupayakan agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan bersama-sama dengan peralatan yang tersedia seoptimal mungkin. Pengujian quality control pada generator pesawat Sinar X ada 4, yaitu yang pertama uji akurasi KVP. Voltase tabung Sinar X mempunyai efek yang signifikan terhadap kontras gambar, densitas optik, dan juga dosis radiasi kepada pasien. Oleh karena itu, pemilihan QV pada meja kontrol seharusnya memproduksi out QVP dengan tingkat energi radiasi Sinar X yang proporsional. Alat penguji akurasi QVP dilakukan dengan alat digital QVP meter. Yang kedua ada linearitas MA. Linearitas sendiri berarti peningkatan yang teratur dalam nilai MAS seharusnya memproduksi peningkatan yang teratur dalam nilai eksposur yang diukur. Yang ketiga ada uji akurasi waktu eksposi, yaitu waktu eksposi secara langsung mempengaruhi kuantitas keseluruhan dari radiasi Sinar X yang keluar dari tabung Sinar X. Yang keempat, uji kecukupan filter. Filtrasi Sinar X yang baik adalah bila kondisi low energy level dapat tereduksi dan tidak mencapai pasien atau pada film. Selanjutnya, quality control CT scan. Kendali mutu peralatan CT scan dapat diartikan sebagai program berkala yang ada. Hendaknya kendali mutu ini dapat dilaksanakan sebagai suatu rutinitas sehingga adanya ketidaksesuaian yang sekecil apapun dapat terdeteksi dengan cepat dan dapat diambil tindakan koreksi dengan segera untuk menguji kinerja pesawat CT scan dan membandingkannya dengan standar. Pengujian kontrol kualitas CT scan. Ada pengujian penerimaan. Pengujian penerimaan ini terdiri dari pengukuran dosis radiasi dan kinerja elektromekanik, kualitas gambar, dan mengevaluasi sistem komponen. Hasilnya akan digunakan untuk mengidentifikasi sistem komponen yang akhir pengujian penerimaan. Scan diambil pada objek standar sehingga memerlukan sedikit penyesuaian, sedangkan bagian yang cacat harus diganti. Yang selanjutnya ada pengujian rutin. Pengujian ini dilakukan setelah pemakaian selama periode tertentu. Untuk lebih konsisten di dalam pengukuran cara kerja dari alat CT scan yang bersifat mapan, maka penjual alat CT scan harus menyediakan alat pantom untuk melaksanakan uji kontrol kualitas dengan beberapa parameter. Variasi-variasi yang dapat diizinkan untuk parameter yang ditentukan, suatu metode untuk menyimpan dan merekam data jaminan mutu, dan informasi dosis dalam wujud suatu indeks dosis CT scan. Yang selanjutnya ada tes koreksi kesalahan. Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi peralatan yang mengalami malfungsi atau cacat alat tidak bekerja sesuai dengan spesifikasinya. Selanjutnya, parameter fisik pengukuran kontrol kualitas CT scan. Yang pertama, equipment fungsi check and warp up. Melakukan kegiatan untuk mengetahui kinerja dan kemampuan alat dalam hal fungsi komponen, keluaran, dan keselamatan. Yang kedua, uji pantem. Uji pantem merupakan standarisasi bentuk manusia atau uji objek sebagai bentuk yang khusus, ukuran dan strukturnya, digunakan untuk kalibrasi alat dan mengevaluasi data kinerja performa alat CT scan.
Uji Phantom mencakup beberapa parameter yang dapat diuji seperti nilai rata-rata city number, uji city number in water, yaitu akurasi nilai city number in water dapat dibuktikan kebenarannya melalui pemanfaatan uji objek scanning Phantom dengan parameter standar yang biasa dipakai. Nilai city number in water dipengaruhi oleh voltase tabung sinar X, filtrasi sinar X, dan ketebalan objek. Yang selanjutnya, uji linearitas. Linearitas membahas hubungan linear antara perhitungan city number dan koefisien atenuasi linear setiap elemen dari objek. Hal ini sangat penting untuk mengevaluasi kebenaran gambar CT scan secara khusus untuk kebenaran dari kualitas CT. Yang ketiga, uji uniformity. Uniformity atau keseragaman berkaitan dengan persyaratan untuk nilai masing-masing piksel pada homogenitas gambar objek menjadi sama dalam batas yang sempit dari berbagai objek seperti diameter silinder 16,5 cm. Yang keempat adalah uji noise. Noise adalah fluktuasi city number di antara titik pada materi yang seragam, misalnya air. Yang selanjutnya, uji spasial resolusi. Spasial resolusi pada kontras yang tinggi dan rendah bersifat saling tergantung dan mengupas kepada mutu gambar dan gambar yang baik dari struktur-struktur diagnostik yang penting. Yang selanjutnya, uji ketebalan irisan. Ketebalan irisan menentukan pusat dari daerah yang terlihat sebagai jarak antara dua titik pada profil kepekaan sepanjang poros dari perputaran selama reaksi jatuh sampai 50%. Penyimpanan ini tergantung pada ketebalan irisan, tidak boleh melebihi batas karena berpengaruh pada detail gambar. Yang selanjutnya ada uji high contrast resolusi. Frekuensinya dilakukan setiap bulanan. Alatnya Phantom dengan high contrast resolusi. Pattern pengukurannya menentukan barisan lubang terkecil di mana semua lubang dapat terlihat dengan jelas. Semakin kecil lubang terlihat, maka semakin baik. Hasil yang diharapkan, kebanyakan CT scan modern memiliki resolusi kurang dari 1 mm. Teknik high resolusi bernilai 0,25 mm. Penyebab kegagalannya yang pertama perluasan ukuran focal spot, yang kedua getaran gantry yang berlebihan, yang ketiga kegagalan detektor. Keempat ada uji KVP waveform. Frekuensi dilakukannya per tahun. Alat KVP meter dengan storage oscilloscope. Hasil yang diharapkan nilai KVP terukur seharusnya sama dengan yang diset. Bentuk gelombang tidak berubah sehingga tidak mengubah nilai KV selama durasi scanning. Batas yang dapat diterima, selisih KV atau tegangan tabung terukur maksimal 2 kV. Penyebab kegagalan miskalibrasi generator sinar X. Yang kelima, uji radiasi scanner. Frekuensi dilakukannya tahunan. Alatnya Phantom Water Head Size Survey Meter atau IN gambar batas yang dapat diterima itu tidak ada. Penyebab kegagalannya adalah masalah dengan sistem kolimasi dan shielding tabung sinar X. Yang keenam, uji akurasi of distance measured device. Frekuensi dilakukannya tahunan. Alatnya Phantom yang berlubang berpola plus dengan jarak lubang yang presisi. Hasil yang diharapkan yaitu jarak yang sama antara lubang Phantom dengan jarak pada video monitor. Batas yang diterima kurang lebih 1 mm. Apabila kurang dari 2 mm harus dikoreksi. Penyebabnya kegagalan miskalibrasi rekonstruksi algoritma. Yang selanjutnya, tes distortion of video monitor. Frekuensi dilakukannya per tahunan. Alatnya Phantom yang berlubang berpola plus dengan jarak lubang yang presisi. Hasil yang diharapkan, jarak pada lubang pada semua arah sama atau paralel antara lubang Phantom dengan gambar lubang pada video monitor. Batas yang diterima kurang lebih 1% diameter Phantom pada jarak antara lubang di posisi manapun. Penyebab kegagalannya tegangan pada monitor. Yang selanjutnya, uji distortion of film image or order head copy output. Frekuensi dilakukannya per bulanan. Alatnya Phantom yang berlubang pada berpola plus dengan jarak lubang yang presisi. Hasil yang diharapkan yaitu jarak di antara spasi lubang yang sama di Phantom tampak berjarak pada film. Batas yang diterima yaitu beda maksimum antara 4 nilai terukur harus lebih kecil dari 1% diameter Phantom.
Yang selanjutnya uji bed indexing. Frekuensi dilakukannya per tahunan. Alat uji film radiografi ukuran 24 x 30 cm. Hasil yang diharapkan yaitu jarak dari pertengahan baris yang berdekatan 10 mm. Batas yang diterima yaitu 10 dari 10 scanning dan 9 interscan spacing menghasilkan lebar bayangan 90 mm. Apabila kurang dari 10%, maka gerakan meja tidak akurat. Penyebab kegagalannya yaitu mekanisme pergerakan meja buruk atau miskalibrasi indikator posisi meja. Yang selanjutnya uji bed backlash. Akurasi posisi meja pasien dapat dievaluasi dengan pergerakan meja yang telah diberi beban, kemudian dikembalikan ke posisi awal. Toleransi penyimpangan maksimal kurang lebih dari 2 mm. Frekuensi dilakukannya yaitu per tahunan, alatnya penggaris, pensil, dan 2 lembar isolasi. Hasil yang diharapkan yaitu kedua tanda pensil bertemu seperti pada saat meja belum digerakkan. Batas yang diterima yaitu apabila jarak tanda kedua pensil kurang dari 1 mm, maka tidak akurat. Penyebab kegagalannya yaitu kerusakan mekanik pada gear sensor meja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.